Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini seperti biasa kita akan melihat energi cinta segitiga. Udah lama aku kayaknya nggak ini ya, energi cinta segitiga. Bagaimana seseorang ini ke kamu dan bagaimana seseorang ini ke yang lainnya. Jika memang statusnya sudah kamu tahu ya, ini cinta segitiga. Ke kamu dan ke lainnya. Confused ya. Kalau sama kamu di sini, kalau energi cinta segitiga, dia bingung, dia sendiri nggak tahu mau ngapain karena mungkin ada jeda atau ada suka salah paham. Bagaimana dia ke yang lain, dia masih kepo kok ya. Kalau misalnya ini adalah mantannya atau misalnya ini adalah yang lain ya, dia masih kayak memperhatikan pasangannya gitu, spy. Jadi dia masih mengawasi pasangannya, mungkin takut ketahuan ya. Kita lihat dulu mind, body and soul sama kamu ya. Mind, body and soul sama pasangannya. Kita akan lihat sama-sama secara pikiran. Dia suka karena ada sentuhan fisik ya. Kalau sama kamu di sini dia merasakan kalau namanya skin to skin itu lebih bagus ya. Dia senang karena kalau sama kamu secara pikiran ini kayak dia mendapatkan kepuasan yang dia inginkan gitu. Sementara secara pikiran dia ke pasangannya di sini, pasangannya itu banyak memberikan pengaruh kepada dia, sehingga apa? Kalau yang saya lihat bagaimana dia ke kamu, dia lebih senang karena kenapa? Ke kamu tuh kayak mendapatkan hadiah, sementara dia sama pasangannya mungkin dikontrol. Inilah yang menyebabkan mungkin dia lari ke kamu karena di sini ada kesenangan. Ya jujur aja. Sebentar ya, body, secara sikap, secara physically, apakah benar-benar di sini dia berani ya, berani untuk lebih jauh sama kamu? Saya ngelihatnya nggak berani. Kenapa? Karena secara physically ini kayak mungkin kalian itu senang dalam satu kejadian tertentu, tetapi kalau secara physically mungkin tidak berani ya, tidak berani. Dia tidak cukup nyali karena kenapa? Dia takut sama pasangannya. Ya, secara physically dia takut sama pasangannya. Dia di sini mungkin ya, kalau dia seorang laki-laki atau wanita, dia family man atau woman seperti itu. Jadi kalau aku bilang apakah dia berani di sini untuk mengungkapkan secara tubuh, tidak ya. Soul, secara jiwa, dia melihat kamu itu adalah soulmate-nya dia. Dia melihat kamu itu adalah mirroring-nya dia. Bagaimana dia melihat istrinya? Dia melihat istrinya itu dengan fun, dengan bahagia. Jadi kalau aku lihat energi karmiknya itu memang lebih kuat di kamu karena dia suka fisik kamu, dia tahu maunya apa. Jadi dia merasa kayak mendapatkan melengkapi ya, mendapatkan kelengkapan dengan bertemu dengan kamu. Tetapi yang aku lihat di sini dia masih ada ketakutan. Jadi untuk apakah hubungan ini akan terbuka ke depannya ya, dia takut dan ini hubungannya akan selalu sembunyi-sembunyi. Kita akan lihat pikirannya ke kamu. Pikiran ke pasangannya. Energinya besaran ini ya. Kalau kita lihat ya pikiran dia ke pasangannya, dia melihat pasangannya itu super sekali dominan dengan dia. Sementara dia ke kamu di sini dia itu bebas untuk mengutarakan pendapat. Kalau dia ke pasangannya masih suka ngerem omongan atau unek-uneknya itu tidak keluar kalau sama pasangannya ya. Jadi dia itu butuh kamu untuk rilis emosi. Kamu tuh orang yang menyenangkan dia, yang membahagiakan dia di luar hubungan rumah tangganya yang memang terdoktrin. Dia merasa terdoktrin dengan pasangannya, tapi dia tidak berani. Dia takut sama istrinya atau sama suaminya, tapi berani main gila sama kamu. Aku cuma bisa geleng-geleng. Dia sayang sama pasangannya, dan bagaimana dia sama kamu? Dia pengen di sini kamu mendukung dia. Jadi kamu tahu kan, cinta antara dia ke orang ketiga dan dia ke pasangan
Dia lebih respect sama pasangannya. Kenapa? Karena dia merasa pasangannya itu ya adalah memang jatuh cintanya dia. Ya, jatuh hatinya dia, cintanya dia. Cinta, bukan cinta pertama, tapi mungkin lebih cinta long lifetime-nya dia. Sementara dia di sini, ya, mungkin dia ingin memberikan kamu support, atau kamu banyak juga memberikan support ke dia. Sehingga apa? Kalau orang memberikan support itu nggak bisa selamanya, teman-teman. Nggak ada orang yang mendukung sampai seumur hidup. Ya, ini yang kurasakan. Kemudian ada kartu Two of Cups. Tuh, energinya dia mencintai pasangannya. Jadi gini, stage level cintanya tuh berbeda. Ya, stage level cintanya berbeda. Bagaimana dia ke kamu? Mungkin dia lebih cocok sama kamu ke buah pikiran, tapi sama pasangannya dia sangat kagum dengan semuanya. Stage levelnya berbeda, teman-teman. Dia aja nggak berani sama pasangannya, gimana mau serius sama kamu? Kita lihat di sini ya. Ada kartu Sun. Dia suka berada di dekat kamu karena kamu memberikan dia kehangatan. Secara fisikly, secara material dan fisikly. Dia suka sama pasangannya karena dia punya keahlian apa? Pasangannya sangat sabar sama dia, mengerti dia. Sudah nemenin dia, banyak jasanya lah. Ya, mungkin dari susah, dari seneng. Sekarang ini statusnya berjalan aja tanpa arah sama kamu. Kalau dia sama pasangannya, dia memang tidak punya pilihan dan tidak bisa bertindak semaunya. Kenapa? Karena di sini dia punya hati, dia mengikuti kata hati, dia nggak bisa ninggalin pasangannya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Tuh, karena memang ya sudah terikat, sudah terkunci. Sementara sama kamu masih dipertimbangkan. Kalau secara perasaan, aku bisa bilang ya orang ini ingin jalan sama kamu. Kalau secara physically dia masih mau sama pasangannya. Apakah kamu merasa di sini kamu bisa mendapatkan masa depan? We never know. Aku nggak pernah tahu apakah Tuhan bisa membolak-balikan keadaan. Kedepannya langkah apa yang dia ambil? Kita lihat ya, apa langkah ke depannya. Apa langkah ke depan yang diambil? Bagaimana dengan dia dan pasangannya? Dia akan memberikan ikatan sama kamu, tidak bisa memberikan kepastian ya. Dalam arti mengikat bukan menikah, tapi mengikat untuk jangka panjang. Sesuatu yang beresiko. Dia ada kecanduan sama kamu. Aku rasa kamu hubungannya sama dia sudah dalam. Bagaimana dia ke pasangannya? Ada kartu Knight of Pentacles. Dia akan selalu memperbarui energi ke pasangannya. Jadi jangan pikir ya ketika sama kamu bisa menggoda dia. Yang aku lihat di sini sama kamu adalah hubungan yang tidak tentu arah. Sementara dengan pasangannya, setelah dia udah selesai sama kamu, di sini dia memperbaiki diri untuk pasangannya. Apa gunanya kamu? Dad, secara physically dia juga bilang, aku udah nggak bisa. Ya aku belum tentu juga ketika aku sudah bercerai dengan pasanganku, aku sama kamu, karena di sini chance-nya 50%. Lebih ke tidak ya. Physically bagaimana di sini? Dia susah untuk ngelepasin pasangannya karena ada kartu Knight of Wands. Dia akan menjaga pasangannya, dia sudah punya janji. Fisikku di sini
terikat karena aku sudah ada janji untuk menjaga dia. Bagaimana dia ke kamu? Secara batin aku terikat, tapi secara tubuh ya mohon maaf nggak bisa. Dia merasakan adanya kebebasan secara jiwa, dia terpenuhi lah sama kamu. Dia merasa bebas, dia merasa kayak bisa mengontrol apa yang dia mau. Sementara dia dengan pasangannya di sini, dia tidak punya kebebasan. Kenapa? Karena mungkin dia merasa secara fisikly sangat dimanjakan sama pasangannya, ya. Pasangannya perhatian sama dia, karena di sini ada kartu Page of Pentacles. Buat kamu yang orang ketiga, please jangan sedih. Aku mengerti perasaan kamu, tetapi ini kartunya yang keluar. Aku mau apa lagi? Oke. Apakah suatu saat hubungan ini akan ketahuan? Nine of Cups. Aku bilang hubungan ini mungkin tidak akan ketahuan karena rapih. Tapi yang saya bilang, ya kamu kayak cinta sendirian aja. Kamu akan selalu terikat sama dia, bahagia sama dia, tetapi kamu nggak punya fisiknya. Jadi dia kayak hologram, kadang kelihatan, kadang hilang. Kamu kayak cinta sendirian. Kamu berharap dia mengisi gelas-gelas ini untuk kamu. Kamu berharap ketika dia mengisi, please stay, tinggal sama aku. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Jadi kamu kayak akan berharap, kamu akan nyaman dengan posisi, ya kamu sebagai orang ketiga, kamu sendirian. Kalau kamu udah memilih ini, ya dengan siapapun aku gak bisa nolong, kecuali sampai kamu ketemu orang yang baik. Seberapa upayanya kamu ke dia, ujung-ujungnya ini ya. Dia banyak memberikan harapan yang berujung pada gelas-gelas kosong. Kamu siap nggak untuk meninggalkan dia? Kamu harus kuat, teman-teman. Kamu harus kuat, karena di sini hubungannya adalah hubungan karmik. Aku tahu kamu masih membutuhkan dia, kamu butuh kasih sayang, kamu nggak mau kesepian, kamu pengen jadi prioritas dia, kamu kuat sama dia karena untuk apa ya? Karena kamu mencintai dia, kamu juga galau akan dia. Tetapi di sini buat apa kalau ujung-ujungnya semu? Aku cuma bisa bilang sama kamu gini, teman-teman. Coba pikirin hal yang baik ya. Sudah saatnya lepas dari cinta segitiga. Karena cinta segitiga itu tidak akan memberikan satu kemajuan dalam hidup kamu. Kamu di sini akan merasakan stagnansi, kamu akan merasa cinta sendirian, mungkin akan banyak pertengkaran ketika kamu meminta waktunya lebih untuk kamu, ya. Dan kamu tuh hanya bagaikan dinina boboin aja sama dia. Kamu mengharapkan aku aman sama dia, tapi di sini pedang. Kalau kamu balik ke sana, balik ke ini, kamu akan kena resiko. Ini bahaya banget loh, ini sangat beresiko. Kamu tidur kayak dikelilingi dengan resiko. Dan ini bukan hal yang baik buat kamu. Head of Swords, kamu akan larut dengan kebucinan kamu sendiri, kamu akan larut dengan kesendirian, ya, kamu susah nanti dapat jodohnya. Kalau misalnya kamu sudah punya pasangan, rezeki pasangan kamu pasti mandek. Kamu kayak menikmati kesendirian gitu loh. Kalau misalnya pun ada yang dekat sama kamu atau berusaha untuk ngasih tahu kamu, kamu akan tetap bertahan sama dia, dan itu sudah susah untuk disembuhkan. Ya semua tergantung sama kamu. Aku nggak bisa kasih obat. Kak, aku harus gimana? Nggak ada. Selain kamu bisa berani untuk kuat, dan ya inilah gambaran masa depan kamu. Diseriusin juga kagak. Cuma diambil waktunya, dimanfaatkan, dan lain-lain. Apa nggak kasihan sama badan kamu? Ingat ya, orang tua kamu itu pasti menginginkan kamu mendapatkan pasangan yang terbaik, bukan jadi pelakor atau pebinor. Sudahlah, wake up ya, wake up. Jangan mau jadi simpenan terus. Kamu harus jadi kepala bukan ekor. Karena kenapa? Dengan dia punya affair sama kamu, maka kamu cuma jadi ekor. Kamu akan selalu dibayang-bayangi istrinya tuh kepala.
gitu ya. Hati-hati aja, itu pesanku. Mungkin ini adalah pasangan orang yang aku bacakan. Coba kamu lihat, ada nggak namanya dia? Oke, silakan. Kalau misalnya ada, cepatlah bertindak, pergilah. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potlood Tarot. Aku harap di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow TikTokku ya teman-teman. Di Mela Morgan, karena aku akan live di sana setiap hari mulai sekarang. Untuk konsultasi dengan gift, gitu aja. Thank you, bye-bye.